Halo guys, selamat datang di segmen Radio Mikir. Nah, di segmen kali ini itu kita ngobrolnya santai aja ya. Meskipun pembahasannya kali ini cukup berat nih, yaitu tentang main hakim sendiri. Jadi akhir-akhir ini mungkin kalian juga lihat ya di sosial media, ada seorang maling ayam yang ditangkap lalu dikeroyok sampai meninggal gitu. Dan keesokan harinya, ada video yang beredar kalau anaknya si, pelaku maling ayam ini yang meninggal, itu, nangis sambil manggil-manggil bapaknya. Dan ini sebenarnya cukup miris sih, karena fenomena main hakim sendiri ini nggak cuma terjadi sekali ya, sering banget sih aku lihat berita di sosial media gitu, karena, apa ya, main hakim sendiri tuh, biasanya sih karena kekesalan masyarakat ya terhadap suatu, entah itu pelaku maling atau begal atau, jambret dan lain sebagainya, karena maraknya kejahatan-kejahatan seperti itu jadi, masyarakat itu pada kesel gitu, pada meluapkan emosinya, meluapkan kemarahannya, sehingga terjadilah main hakim sendiri gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang bikin, orang-orang itu jadi main hakim sendiri gitu? Nah, yang pertama adalah, kurang percaya sama penegak hukumnya. Ya kita tahu sendirilah ya, hukum di negeri tercinta ini seperti apa ya, kadang, ya prosesnya juga yang cukup lama dan mungkin dianggap berbelit-belit, terus dan kadang hasilnya juga tidak selalu adil ya, kayak kita lihat sendirilah gitu, koruptor-koruptor gitu contohnya. Itu banyaklah, yang harusnya penegakan hukumnya yang adil malah secara gamblang kita lihat kalau ketidakadilan itu dia diperlihatkan gitu, bener-bener kayak, wah kok kok gini ya gitu, orang korupsi ratusan triliun gitu, miliaran tapi cuma di penjaranya 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi nggak, apa ya, nggak setimpal dengan apa yang udah dilakukan. Nah, cuma kan memang untuk koruptor-koruptor, kayaknya untuk masyarakat itu ngerasanya terlalu jauh lah gitu loh, maksudnya bukan bukan dalam jangkauan masyarakat. Sehingga kekesalan-kekesalan itu dilampiaskanlah gitu loh ke pelaku-pelaku kejahatan yang lebih kecil ya. Contohnya ya itu tadi, maling, terus jambret atau, begal gitu misalnya kayak gitulah. Tapi kalau begal, masih bisa dimaklumi sih. Ya karena begal biasanya bawa senjata dan, eee, ada apa ya, selain mengambil barang korban gitu, biasanya begal juga menyerang gitu loh. Dan kalaupun misalnya harus membela diri, ya harus membela diri gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Nah untuk, selanjutnya apa sih yang bikin, main hakim sendiri itu muncul, ya emosi sih. Karena kemarahannya tadi itu gitu loh, karena ke penegakan hukum yang dianggap tidak adil, terus juga banyaklah ya masalah ekonomi juga, ketimpangan gitu loh, masalah sosial juga. Jadi orang-orang tuh udah keburu kesel lah gitu, keburu kesel dengan mungkin kehidupannya juga gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mungkin bisa jadi tempat pelampiasan kemarahan itu, ya langsung semuanya memuncak semuanya. Nah selanjutnya itu, pengaruh massa ya, jadi mob mentality. Jadi ketika ada kerumunan, terus orang tuh ya mudah ikut-ikutan aja gitu loh, ngelakuin kekerasan. Oh lihat orang lain mukul, ya ikutan mukul gitu. Karena ngerasa, oh ini tindakan yang benar, karena dari sebagian besar orang itu ngelakuin itu gitu. Makanya jadi merasa, oh ini hal yang benar gitu. Jadi ya itu, terus selanjutnya ya provokasi, pertama kali provokasi. Padahal ya belum tentu, kadang tuh belum tentu, orang yang dipukulin itu pelakunya. Nggak jarang salah tangkep ya, nggak jarang salah tangkap, nggak jarang, fitnah mungkin atau hoax gitu loh. Jadi, nggak selalu, pelaku main apa ya, bukan pelaku ya, korban main hakim sendiri ya, itu beneran pelaku kejahatan gitu loh. Bisa jadi ini hoax gitu, bisa jadi itu berita yang nggak benar gitu. Jadi, nah ini bahayanya ya, bahayanya main hakim sendiri itu gitu loh. Karena kita nggak sempet ngecek dulu ini orang beneran pelakunya apa enggak gitu, tapi langsung main dipukulin aja gitu. Jadinya seperti itu ya. Ya intinya sebenarnya
ini adalah apa ya, emosi yang memuncak gitu, yang bikin eee, kita tuh jadi nggak sadar gitu ngerasanya, ya udah ini bener aja udah, penjahat pukulin. Nah masalahnya, kadang tuh jadinya berlebihan dan berakibat fatal banget kan ya, sampai contohnya sampai meninggal gitu. Padahal kalau misalnya, ya itu pelaku kejahatannya maling misalnya, maling, ya menurutku sih cukup dilumpuhkan aja. Maksudnya dilumpuhkan dalam artian bukan dibikin lumpuh ya, tapi kayak, di ya udah kalau misalnya dia nyerang ya dibekuk gitu loh, bener diikat atau di apa gitu loh. Jadi sampai dia nggak bisa kemana mana dan ya udah tinggal tunggu pihak yang berwajib datang gitu lah, karena itu cara yang paling bener sih. Nah masalahnya di dalam konteks ini adalah, eee, si pelaku maling ayam ini yang dipukulin ini gitu loh, dalam keadaan yang sudah tidak berdaya tapi masih dipukulin lagi gitu loh, sampai mati gitu loh, sampai meninggal. Dan ya kalau ngomongin soal hak asasi ya semua orang punya hak asasi itu untuk hidup gitu loh. Meskipun tidak membenarkan, malingnya ya gitu loh, maling tetaplah maling gitu loh, salah ya salah gitu. Cuma untuk sampai harus menghilangkan nyawa seseorang gitu, eee, sampai ya kan kita nggak tahu ya dia punya keluarga, punya anak, punya istri gitu loh. Jadi ya harus melalui prosedur yang benar lah gitu loh. Jadi main hakim sendiri ini ya tidak dapat dibenarkan gitu loh. Atau contoh kasus lain misalnya kayak, ada orang dibegal gitu atau ini deh dijamret. Jadi ada aku lupa tahun berapa ya, pokoknya aku pernah lihat berita ada jambret itu, dia ngambil tas terus dikejar sama korban jambret ini, ternyata si pelaku jambret ini malah kecelakaan dan meninggal gitu. Nah itu konteksnya beda lagi ya karena, di sini memang kelalaiannya si jambret juga gitu loh, karena kebodohannya dia sendiri juga gitu loh. Dia kecelakaan ya udah meninggal ya karena dia gitu. Jadi nggak ada alasan, maksudnya nggak ada apa ya, nggak bisa disalahkan, si korban jambret ya, namanya juga membela diri gitu ya, sama juga kayak begal juga. Ada juga beberapa kasus, ada beberapa berita juga soal, eee, orang mau dibegal, begalnya yang mati gitu loh, begalnya kalah gitu dan harus meninggal gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin si korban begalnya karena ya membela diri. Nah konteksnya ini beda gitu loh, karena begal di situ menyerang gitu loh dan bawa senjata gitu. Jadi itu, ya bikin apa ya, kadang memang spontan gitu loh, mungkin spontan gitu. Jadi ketika membela diri dan mungkin ada serangan yang cukup fatal dan bikin begal ini langsung meninggal gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, jadi konteksnya tuh beda banget gitu loh. Jadi ya udah kalau misalnya si maling ini udah, eee, tak berdaya gitu loh, udah nggak berdaya, udah ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah gitu, tinggal tunggu pihak yang berwajib diproses secara hukum, itu selesai. Dan nggak ada rasa bersalah juga jadinya kan gitu loh. Karena kalau kayak gini kan masyarakat gimana gitu loh. Aku ngelihat, di situ anaknya nangis manggil bapak bapak dan ini pasti bakal jadi trauma seumur hidupnya si anak sih. Karena ya itu, kehilangan ayah dengan ya dia dia sadar dan tahu gitu loh kalau ya bapaknya meninggal dipukulin banyak orang gitu dan wah itu trauma yang berat banget sih, pasti cukup berat sih gitu loh. Dan ya apakah, tega gitu loh kita buat yang anak yang tidak berdosa, tidak salah ini gitu loh, mendapatkan trauma seumur hidupnya gitu loh, seperti itu. Jadi ya penegakan hukum tetap harus terjadi, tetap harus dijalankan. Kesel boleh, marah boleh gitu loh, sama keadaan, ekonomi dan lain sebagainya. Cuman jangan sampai, eee, main hakim sendiri, karena ya dampak buruknya tuh lebih banyak gitu loh daripada dampak baiknya gitu loh. Ya bisa jadi, apa ya, kayak dari perlakuan ini jadi kayak misalnya, oh udah sekali nih dan dianggap bener aja, ya udah nanti semua pelaku, entah itu maling atau apa gitu, nanti dipukulin sampai meninggal dan banyak semuanya. Jadinya akhirnya nggak ada yang diproses hukum, udah meninggal semua gitu. Jadi ya harusnya
tetap ngikutin proses yang berlaku gitu. Ya jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja sih yang coba aku omongin di sini gitu loh, di video kali ini ya, karena ini bener-bener baru banget ya. Kasus yang baru, cukup baru gitu dan agak apa ya, kayak ngerasanya, kayak enggak sih, enggak gini sih harusnya gitu. Banyak juga yang komen-komen kayak, "Kalau ke koruptor nggak berani kayak gini, kalau ke maksudnya yang maling-maling kecil itu berani," gitu. Ya, ke koruptor ya jelas ya kalau koruptor punya apa namanya, power ya, jadi mereka juga punya duit yang banyak gitu kan, apapun bisa dibayar ya. Ya memang negara ini memang ya gitulah gitu. Secara ekonomi terus, ya kita tahulah pemerintahan kayak gimana juga jadi ya kuat-kuatlah ya. Semoga Indonesia sehat-sehat selalu. Aduh, pada akhirnya cuma bisa ngetawain aja sih karena bingung juga ya dengan ini karena ini tuh bener-bener struktural gitu loh. Maksudnya ekonomi, kemiskinan struktural gitu. Jadi kayak bikin ya tingkat kejahatan itu juga naik karena kesejahteraan masyarakatnya juga menurun gitu loh. Angka kemiskinan ya masih naik gitu loh. Bahkan ya kapan ini kesejahteraan orang-orang? Pendidikan aja istilahnya masih privilege gitu loh, pendidikan itu. Nggak semua orang bisa mengenyam pendidikan gratis gitu loh, dan ya semua itu jadi lingkaran setan itu gitu loh. Maksudnya apa yang terjadi sekarang adalah ya dampak dari apa yang udah dibikin sama sistem gitu. Jadi ya seperti itu guys. Oke itu aja, nanti kepanjangan ya ceritanya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja di segmen Radio Mikir. Jadi sebenarnya sih pengen bahas-bahas yang ringan-ringan juga ya. Jadi nggak cuma bahas yang berat tapi juga yang ringan. Dan teman-teman juga bisa request mau bahas apa aja nanti di kolom komentar atau mau titip-titip salam juga bisa. Namanya juga radio. Siapa tahu kalau ada yang mau titip salam nanti bisa sekalian dibacain ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku obrolin pada video kali ini. Jangan lupa di like, terus komen, dan share juga, terus subscribe channel Mikir Koi. Sampai jumpa. Bye bye.